Acara yang kelima yaitu sambutan kedua dari Ketua IKA PMI Kota Malang kepada yang terhormat Gusdin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih sahabat Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati sesepuh Abah Muhtadi yang berkenan hadir dan memimpin doa di malam yang kedua, tahlil untuk sahabat Hendri Dewanto dan juga untuk para kader maupun orang tua dari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, orang tua dari Mas Siden, Mas Romi. Yang kedua, ada Mas Yairo Bikin sebagai salah satu ketua PBNU yang hadir, Mas Hasan Wahid selaku wakil rakyat dari Dapil Malang Raya, Mas Tomo selaku pimpinan komunitas Averus beserta jaringan yang hadir, serta para alumni PMII warga pergerakan Kota Malang yang hadir tidak hanya di Kota Malang, juga se-Indonesia, para kolega, para rekan jaringan yang saya lihat juga ada dari Blitar, Pamekasan yang turut mendoakan sahabat kita, Mas Andri Dewanto. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang kedua ini kita masih bisa bersilaturahmi, wasilah doa. Semoga upaya yang kita lakukan ini tradisi baik yang sudah diwariskan oleh para aulia tetap kita lanjutkan sampai mungkin hari ke-7, 40 sampai 100 hari. Sholawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di hari akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Saya selaku representasi dari IKPMI Kota Malang ini menyaksikan sejak 6 hari berturut-turut kita melakukan ikhtiar, melakukan berdoa, ikhtiar untuk kesembuhan, baik untuk Mas Andri Dewanto maupun untuk para sahabat yang berjuang untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kita mengetahui bahwa situasi planet yang kita diami ini, kata orang ini siklus 80 tahunan sejak 1920 pagebluk yang ada di dunia, termasuk di Pulau Jawa, bagaimana para aulia kita, Syekhona Khalil, Mbah Hasyim Asy'ari juga memberikan penguatan dari sisi spiritual. Kita lihat dari hari tadi malam, saat kita menghormati pada prosesi pemakaman sahabat Andri Dewanto, saya tangkap itu ada dua, konsistensi dan panutan. Konsistensi sahabat Andri ini kita secara subjektif saya kenal beliau sejak tahun 1991 setelah Mapabwa, kemudian dia banyak berdiskusi bagaimana memajukan PMII menurut cara pandang dia, sehingga hubungan itu sangat dekat sampai tahun 95 sebelum saya banyak keliling. Konsistensi dia itu mengantarkan dia bagaimana jaringan-jaringan yang telah dia rawat dan dia besarkan itu turut memberikan penghormatan. Termasuk di dalamnya nama besar beliau juga karena konsistensi itu. Yang kedua, panutan. Saya lihat dia menjadi salah satu panutan yang mungkin dibutuhkan oleh organisasi kita, PMII,
Panutan itu menjadi penting karena dia banyak berinteraksi, tidak hanya pada level senior dan sepuh, tapi dia lebih banyak ngayomi, menyayangi yang generasi yang lebih muda. Itu sungguh luar biasa yang saya pelajari dari beliau, dan tentunya kita sangat kehilangan besar sahabat Hendri Dewanto ini di tengah-tengah pada posisi organisasi ini membutuhkan pemikiran, membutuhkan daya juang. Kalau lihat konsistensi, stamina perjuangan beliau luar biasa. Dan panutan saya lihat banyak anak muda yang hadir menunjukkan bahwa sesungguhnya dia berada di wilayah dan menyayangi anak muda. Sesuatu yang sangat langka di organisasi kita, PMII dan NU terutama. Mudah-mudahan sebagaimana orang bijak, jangan tanya bagaimana beliau meninggal, tapi belajarlah bagaimana dia hidup. Itu kita akan menginspirasi sebagaimana dia telah melakukan upaya dia kembangkan selama ini di PMII, di NU, dan terakhir dia menjadi salah satu pucuk pimpinan di Jawa Timur, menjadi tenaga pendamping profesional. Makin meluas lagi daya jangkauan beliau. Mudah-mudahan itu yang bisa kami sampaikan. Akhirul kata, saya sampaikan sekali lagi terima kasih pada para sahabat, para sesepuh, senior yang turut hadir di malam ini. Wawal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Gus Din mewakili KPMI Kota Malang. Acara terakhir yaitu tausiah dan testimoni yang akan disampaikan oleh Mas Kiai Haji Robikin Ebhas. Kepada Mas Kiai Robikin, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati para kiai, para sepuh, para alim, para sahabat, ada Kiai Muhtadi, ada Kang Fauzan, ada Gus Din, ada semuanya, Mas Sekjen PKB, semuanya satu persatu yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Allah memang memberikan anugerah besar bagi saya, antara lain karena dipersahabatkannya saya dengan almarhum Mas Andri Dewanto Ahmad. Bagi saya, bersahabat dengan Mas Andri Dewanto Ahmad sekali lagi merupakan satu anugerah. Satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersyukur atas hal itu. Mengenal Mas Andri masa muda memang ya seperti umumnya anak muda, mahasiswa yang boleh jadi sedang mencari jati diri. Tetapi Mas Andri Dewanto muda yang saya kenal ada berbedanya dengan umumnya anak muda kala itu. Tahun 1991 saya mengenal Mas Andri Dewanto ketika saat itu saya menjadi sekretaris umum PMI Cabang Kota Malang. Waktu itu masih PMI Cabang Malang. Mas Andri menjadi salah satu peserta kaderisasi. Seingat saya LKD atau apa saya lupa. Nah, dalam satu forum dialog, Mas Andri adalah salah seorang di antara dua orang yang ada saat itu dari peserta yang
menyampaikan pertanyaan dengan proporsi, dengan proposisi sebelum mengajukan pertanyaan itu sangat apik, sangat runtun pola berpikirnya, sangat jelas cara menyampaikan gagasan, dan kalau bahasa anak-anak sekarang sangat deliver gagasannya. Apa yang mau saya katakan? Tidak mungkin seorang yang tanpa kecerdasan intelektual, dan boleh jadi kecerdasan emosionalnya juga sudah muncul, termasuk kecerdasan spiritualnya, bisa menyusun satu pertanyaan yang tidak dirancang jauh waktu sebelumnya dalam forum dialog kaderisasi dengan sebagus itu. Belakangan setelah saya mengenal lebih dekat, terkonfirmasi bahwa semua itu disebabkan karena Mas Andri Dewanto adalah seorang pembelajar yang hebat. Tidak ada waktu untuk tidak membaca buku, apapun bukunya. Nah, kebetulan juga Mas Andri tahun itu masih di Pondok Gading pesantren Pondok Miftah Huda, yang saya juga kebetulan nyantri di sana kala itu. Saya melihat bahwa rasa haus ilmu yang ada pada diri Mas Andri, itulah yang pada akhirnya mengantarkan Mas Andri menjadi orang yang kita kenal selama ini. Rasa haus ilmu itu ditunjukkan terus-menerus. Meskipun, mohon maaf, karena saking asiknya berpergerakan, ber-PMI, beraktivis, termasuk juga bersama Gustin, meskipun bagian dari kadernya Gustin untuk melakukan pendampingan terhadap problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kecil, pada akhirnya jenjang pendidikan formalnya relatif terdelay. Tetapi itu tidak mengurangi apresiasi saya terhadap kesukaan baca oleh Mas Andri Dewanto. Bahkan ketika sudah berumah tangga, rumahnya masih kecil, kontrak di Singosari itu, rumah yang kecil itu bukan diisi oleh perabot yang banyak, bukan diisi oleh alat-alat rumah tangga yang lain, tapi isinya adalah buku, gudang buku. Dan itu dilakukan sampai akhir hayatnya, membaca buku. Nah, sahabat-sahabat yang saya hormati, dari membaca yang hebat itu, dari rasa haus ilmu yang dahsyat itu, pada akhirnya Mas Andri tentu saja mendapatkan juga bimbingan dari berbagai guru yang mutabar, rajin silaturahim dan sowan kepada orang-orang mukhlis yang tidak cukup dikenal banyak orang. Pada akhirnya Mas Andri berhasil merumuskan visi hidupnya. Mas Andri Dewanto Ahmad berhasil memastikan tujuan hidupnya. Apa tujuan hidupnya? Apa adres hidupnya? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang biasa kita baca dalam setiap istighosa menjelang istighosa, ilahi anta maksudi wa ridhoka lubi atini mahabbataka ma'rifataka, itu adalah dipegang oleh Mas Andri. Wahai Tuhan, hanya Engkau satu-satunya tujuan hidupku. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, dan hanya ridhomu lah yang sungguh aku perjuangkan untuk aku raih. A'tini mahabbataka ma'rifataka. A'tini, maka tanamkanlah rasa cinta pada diriku untuk pada akhirnya bisa mengetahui sejatinya apa kelemahanku dan kemutlakan. Mahabbataka, dan tanamkanlah pula rasa cinta di hatiku untuk bisa mencintai Engkau. Ini tidak sekedar dibaca oleh Mas Andri, tapi sungguh-sungguh diamalkan dalam hidupnya. Itulah penjelasan kenapa Mas Andri tidak tergoda oleh kemewahan dunia. Entah ketika misalnya
ada dalam posisi bagian dari pemerintah, meskipun independen, KPU misalnya, sebagai ketua KPU Kabupaten Malang, sebagai ketua KPU Provinsi Jawa Timur, sama sekali tidak sila oleh kehormatan kedudukannya, tidak tergoda oleh, mohon maaf, harta dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan tidak pernah menjadikan kekuasaan, kapital dan sebagainya sebagai tujuan hidupnya. Tidak. Mas Andri dalam pandangan saya betul-betul telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya sebagai sajadah. Untuk mencapai tujuan hidupnya adalah Allah. Sesuatu yang sungguh saya kagumi dan betul-betul kita semuanya layak untuk mentauladaninya. Sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, hal lain yang saya ketahui dari Mas Andri adalah bahwa ia tidak pernah datang ke satu kota, apakah kabupaten, apakah kota, atau lintas provinsi dan sebagainya, tanpa silaturahim kepada sepuh atau sowan ke para sepuh yang sudah sumaring. Tidak ada Mas Andri menginjakkan kota itu tanpa sekali lagi silaturahim kepada para sepuh atau tokoh yang diyakini keilmuannya, ataupun silaturah dengan cara ke makbarah, ziarah kubur. Itu selalu dilakukan dimanapun juga, dalam tugas apapun selalu menyempatkan untuk melakukan itu. Hal yang boleh jadi jarang kita lakukan. Hal yang boleh jadi jarang kita lakukan. Teman-teman yang berbahagia, hal yang menjadi nampak jelas oleh kita adalah dia dengan humble-nya, dengan cara menjaga kehormatan orang lain dan seterusnya, termasuk kemurahan hati Mas Andri untuk berbagi dengan sesama dikala ada. Nah, hal lain saya menyaksikan betul dalam perjalanan hidup Mas Andri adalah orang yang tidak sanggup untuk menyimpan uang di saku bajunya, di dompet, apalagi di rekening bank ketika ada orang lain membutuhkannya. Saat itu pula, apakah uang itu di sakunya, apakah di dompetnya, apakah di rekeningnya, saat itu pula akan dipindahkan kepada orang lain. Jadi sesuatu yang saya kira sulit untuk kita dapati di kebanyakan orang dalam kehidupan sekarang ini. Nah, hal-hal seperti itu yang mengibatkan Mas Andri menjadi orang yang digandrungi oleh banyak orang. Sahabatnya banyak, temannya banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Sesuatu yang sama sekali tidak mengherankan bagi saya. Kepergian Mas Andri menjadi tangisan bagi banyak orang. Semuanya punya kisah mengenai kebajikannya, semuanya punya kisah mengenai kehebatannya. Sama sekali saya tidak kagum. Sama sekali saya tidak kagum. Saya memimpikan untuk pada akhirnya hidup di alam setelah kehidupan ini bersama Rasulullah. Nah, kisah yang lain di tengah keluarga misalnya, Mas Andri, ini baik saya peroleh dari Mas Andri sendiri maupun dari Mbak Hikmah Bapake, Mas Andri adalah orang yang menanamkan secara dini
nilai-nilai kehidupan pada anak-anaknya secara dini. Dikenalkan dengan Tuhan, dikenalkan dengan nabi-nabinya, dikenalkan dengan wali-walinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dalam obrolan-obrolan yang hari-hari dilakukan, meskipun anaknya masih balita. Meskipun anak balita. Dan setelah anaknya sudah bisa diajak sholat dan seterusnya, selalu mendawamkan sholat jamaah dan membaca Rotibul Hadan. Tidak pernah hal itu tidak dilakukan. Oleh karena itu, saya bukan tausiah, saya hanya memberikan testimoni. Yang terakhir, saya hanya berdoa, kita semuanya mendoakan, semoga Mas Andri Dewanto di alamnya sekarang, dan pada akhirnya di kehidupan yang kekal, nanti betul-betul bisa berkumpul sama Rasulullah SAW sebagaimana yang diimpikan selama ini. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala salah khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Kiai Robikin kami ucapkan terima kasih. Demikian tausiah dan testimoni. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Kiai Robikin tentang Mas Andri bisa menjadi inspirasi dan spirit bagi kita untuk terus menjadi diri yang lebih baik, baik dalam menuntut ilmu, berkawan, ataupun bertuhan. Bapak, Ibu sekalian, para senior yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lalui bersama. Sekali lagi, mudah-mudahan doa kita semua menjadi hadiah terindah bagi almarhum, dan semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dicatat sebagai amal baik bagi kita semuanya. Demikian kurang lebihnya kami selaku pembagi acara. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara pada malam hari ini dan kita insya Allah bertemu besok di jam yang sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.